Oke, halo selamat pagi sahabat IPKB dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar baik ya yang selalu kami terima dari sahabat IPKB semuanya. Kita masih di masa pandemi dan tentunya selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker ketika berkegiatan keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan untuk kita semuanya ya. Tetap semangat teman-teman, pagi hari ini senang sekali karena kita bisa kembali bertemu secara live di Instagram IPKB Jawa Tengah. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu tentunya, apalagi ini terkhusus bagi 11 finalis ya yang akan tampil hari ini, karena kita sudah sampai di Grand Final Festival Penyuluhan Bangga Kencana 2020 yang diselenggarakan oleh IPKB Jawa Tengah. Halo teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan dan meramaikan Grand Final Festival Penyuluhan Bangga Kencana hari ini. Dan kita akan menyaksikan penampilan dari 11 peserta terbaik yang sudah terpilih dari 11 kelompok peserta. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengikuti dari awal babak penyisian, kita sudah menyaksikan 11 kelompok peserta dengan total peserta sekitar 110 orang. Dan tentunya kalau saya sendiri begitu ya, kita baru menyaksikan 110 penyuluh KB saja. Ini sudah luar biasa. Sudah kita melihat, kita begitu bangga, apresiasi sekali kepada setiap peserta yang sudah menampilkan yang terbaik. Ide-ide kreatifnya, inovasinya, kemudian kreativitasnya itu perlu diacungi jempol. Dua jempol deh untuk semua peserta yang sudah tampil ya. Kalau misalkan kita menyaksikan penampilan dari banyak peserta, semua peserta di Indonesia ya, itu betapa bingungnya Dewan Juri kita ya. Karena yang 110 saja ini sudah membuat juri itu bingung. Aduh mana nih, karena semua peserta itu keren-keren semuanya. Nah teman-teman, memang sebagai penyuluh KB kita harus selalu semangat, harus berani berinovasi, harus terus menggali ide-ide kreatif begitu ya, supaya kita bisa menghadapi lapangan dengan yakin, dengan penuh perjuangan memang bisa menguasai lapangan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, ini para pendukungnya sudah mulai bergabung nih ya. Dari Kebumen, dari Boyolali ini sudah bergabung. Terima kasih sekali. Jadi kita akan menyaksikan 11 peserta untuk teman-teman semuanya. Jadi terus dukung peserta terfavorit teman-teman ya, supaya hari ini kita bisa menyaksikan menyaksikan yang bagus semuanya, pasti semuanya bagus. Penasaran teman-teman seperti apa penampilan dari 11 finalis kita? Sabar dulu karena kita akan kenalan dulu nih, siapa sih Dewan Juri yang akan menilai dalam Grand Final Festival Penyuluhan kali ini. Saya akan perkenalkan dulu teman-teman, ada 3 Dewan Juri yang akan menilai. Yang pertama ada Ibu Mustika Ningtyas, MPH Psikolog. Beliau merupakan Widya Iswara perwakilan BKKBN Provinsi DIY. Dewan Juri yang kedua adalah Ibu Dr. Fabiola Tasrinata Sir MAPS. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan BKKBN Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah Ibu Dr. Rati Dewantisari. Beliau adalah Kasubit Advokasi dan KIE perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Dan saya akan mengundang untuk Dewan Juri kita supaya bisa memberikan motivasi, memberikan semangat untuk peserta dan juga untuk kita semuanya tentunya. Yang pertama saya akan undang dulu Ibu Mustika. Kita tunggu dulu. Ibu Feby juga sudah bergabung. Kita tunggu Bu Mustika untuk bergabung dulu bersama dengan kita. Join live Instagram IPKB Jawa Tengah. Dewan Juri dari perwakilan BKKBN Provinsi DIY, Widya Iswara ya. Baik, masih menunggu Bu Mustika untuk bergabung. Oke, saya coba undang sekali lagi untuk Bu Mustika. Oke, Halo. sudah kelihatan nih akhirnya ya. Selamat pagi Ibu. Kabarnya Pagi. gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat lah Mbak, Sehat. sehat tetap semangat. Harus sehat dan semangat ya Bu ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Baik Ibu Mm-mm. Mustika, ini selaku Dewan Juri hari ini, sudah siap Bu menilai penampilan-penampilan peserta yang terbaik ini Oh, ya dari 11 kelompok nih ya. pasti Mbak, saya sudah nunggu ya. Ini kan agak pending Mm-mm. lama ya. Tentunya hari Betul. ini berapa orang ya ini yang mau tampil ya? Hari ini 11 peserta yang tampil. 11. 11 orang yang mau tampil hari ini, tentunya mereka-mereka adalah para penyuluh KB yang luar biasa, ya kan? Dan saya yakin Ya. pasti semua punya ide dan kreativitas yang unik, karena kemarin di penyisihan aja sudah hebat-hebat, apalagi hari ini Benar. ya, Sudah pasti bikin bingung sudah. ya Bu ya. Iya, pasti punya ide-ide menarik yang mau diberikan untuk dapat menginspirasi para penyuluh KB di seluruh Indonesia. Dan saya berharap hari ini semuanya mengeluarkan pesonanya secara maksimal, ya, Setuju sehingga kita sekali Ibu. gitu ya Mbak ya. Jadi kita nggak bingung lagi untuk milih dan milah karena pasti yang unik dan beda dan dapat memberikan inspirasi ini tentunya yang menjadi satu poin utama untuk nanti Dewan Juri apa namanya mudah gitu untuk menentukan. Gitu. Baik, Mudah-mudahan mungkin ada motivasi Bu yang mau disampaikan untuk finalis dan juga untuk ini yang apa ya, di pendukungnya juga sudah banyak bergabung nih. oh iya, berapa ribu orang Wah, ini hari ini Mbak wah ini sudah yang 10 sudah juta join? orang nih Bu yang join ya. Biasa. Iya, Iya, monggo Bu yang mau memberikan semangat, motivasi, dukungan untuk peserta ya. kita dan juga Untuk penipuan. ya, untuk teman-teman semua penyuluh KB yang ikut join hari ini ataupun yang mungkin ikut dimanapun saja berada, hari ini adalah hari yang luar biasa. Teman-teman kita akan menunjukkan semua potensi yang luar biasa dan ini akan menjadi inspirasi kita untuk terus semangat, terus maju meskipun kondisi kita yang ya semakin hari mungkin semakin belum memberikan kejelasan, tetapi kita nggak boleh patah semangat. Justru inilah saat yang tepat kita untuk dapat menginspirasi dan terus adaptif menghadapi perubahan ini. Oke ya, semangat Setuju ya. sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu dukungannya nih jadi makin semangat ya pasti pesertanya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Mustika dan selamat menilai. Selamat semangat terus ya Bu ya. Semoga sehat Iya. selalu. Salam untuk keluarga, salam untuk yang ada di sana. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat Salam menyaksikan. sehat untuk semua. Itu tadi adalah motivasi dari Dewan Juri kita yang pertama, ada Ibu Mustika Ningtyas, MPH Psikolog ya. Ini baru satu Dewan Juri aja kayaknya udah buat peserta jadi makin grogi nih kayaknya ya. Oke, yang kedua kita akan dengarkan sambutan dari Dewan Juri kita yang kedua. Ada Ibu Dr. Fabiola Tasri Natasir MAPS, saya akan undang bergabung bersama dengan kita. Halo Ibu, selamat pagi Bu Selamat pagi, Feby. Mbak Meta. Waduh, ini nih saya kalau pagi-pagi udah denger yang cantik-cantik udah makin kalah nih pesona saya. Soalnya juga Iya, kan jadinya Ibu cantik sehat Bu? sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ibu Ya, suaranya kecil sekali, bisa lebih dikeraskan lagi Bu? oke oke. Udah kedengaran, Mbak Meta? Oke, kedengaran ya Bu ya, kedengaran tipis-tipis gitu, saking syahdunya nih kayaknya ya. Iya iya iya. Baik Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan langsung saja untuk Iya, peserta, dukungannya, semangatnya, monggo Ibu. iya, terima kasih. Pertama-tama saya juga mau terima kasih dulu kepada Ikatan Penyuluh KB Provinsi Jawa Tengah yang telah mengadakan kompetisi ini luar biasa. Tidak apa ya inisiatifnya. Jadi teman-teman kita akan memberikan kontribusi bukan langsung offline, tapi online. Kemudian kepada seluruh peserta ini selamat sukses. Saya yakin teman adalah ahlinya. Saya sangat menunggu penampilan teman-teman hari ini. Semangat berikan yang paling terbaik. Saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meta. Terima kasih Bu Feby sudah memberikan dukungannya. Selamat melakukan penilaian ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi Bu. Oke, itu tadi Dewan Juri kita yang kedua sudah memberikan dukungannya untuk finalis yang akan tampil nih. Iya, baik, sudah semakin banyak yang menyaksikan, ada 95 orang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya
untuk tidak ketinggalan gitu ya, untuk menyaksikan penampilan dari 11 finalis kita. Saya akan mengundang Dewan Juri kita yang ketiga, apakah, oh ya sudah bergabung ya, Ibu Ratih Dewanti Sari, saya akan tambahkan. Dewan Juri kita yang ketiga, Dr. Ratih Dewanti Sari, dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Kita tunggu Ibu Dokter cantik yang mungil, yang menggemaskan ya. Oke, seharusnya peserta ini sudah pada standby ya, harus siap ya. Kita nanti akan melakukan sesi selama 2 kali teman-teman, supaya nanti bisa tersimpan dengan baik. Jadi teman-teman untuk 11 finalis harus selalu standby, baik nanti akan tergabung di sesi pertama ataupun yang kedua ya. Kita tunggu dulu Ibu Ratih untuk bergabung, masih menyambungkan. Oke, saya ulang sekali lagi untuk Ibu Dr. Ratih. Ini supporternya sudah pada siap nih ya untuk menyaksikan penampilan-penampilan peserta ini. Akan ada 11 peserta. Yang pertama nanti ada dari Kabupaten Banyumas, kemudian ada dari Purworejo, kemudian ada dari Boyolali, kemudian dari Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, kemudian ada Kabupaten Kudus, kemudian Gunung Kidul juga ada, dan ada dari Kabupaten Karanganyar. Oke, kita tunggu Bu Ratih. Ini tidak segera diterima. Saya coba sekali lagi, Bu Ratih. Kita akan undang. Oke, baik, sudah terhubung. Wah, lagi di jalan ya. Halo, Tunggu. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ini kebetulan saya lagi ada di Blora. Wow. Gak apa-apa ya, aku bisa ngikutin dari, alhamdulillah sehat. Bisa ngikutin dari mana-mana kan ini. Nah, kita bisa tetap ikut dari sini. Sip, Teknologi keren. bisa mendekatkan jauh ya Bu Ratih ya. Iya, betul. Ini Bu bisa Ratih, mendekatkan yang jauh. Siap, insya Allah siap. Kita bisa tetap ngikutin dari sini. Pokoknya luar biasa deh. Titip pesan aja nanti sedikit buat teman-teman. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa. Ini terima kasih buat teman-teman IPKB Jawa Tengah yang sudah menginisiasi kegiatan ini, benar-benar inovasi yang membuat semangat kita semuanya. Nah, juga buat teman-teman yang sudah jadi peserta, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi, sudah berperan aktif. Juga kepada cempluk, sebentar, saya agak jauhkan kameranya. Maaf ya, ada yang komentarnya nggak enak. Ini ya. Saya agak jauhkan dulu kameranya. Jadi, Oke. udah kelihatan nggak kan? Nah, kayak gini kayaknya. Seksi sekali ya. Terima kasih. Ini lagi di kantor pendopo Blora, Bupati Blora ya, teman-teman semua lagi ada penyerahan penghargaan di sini. Iya. Hai, ketemu lagi. Keputus, maaf ya. Kebanyakan cerita ini. Oke, pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah terpilih menjadi finalis, ada 11 finalis, ada dari Kebumen banyak ya, 3 ya kalau nggak salah ya. Boyolali juga ada lebih dari 1 nih kayaknya, luar biasa. Kemudian ada dari Kota Semarang, terus siapa lagi, Karanganyar. Ada Purworejo juga. Purworejo, iya, ada kemudian. Nah, ada luar biasa nih dari salah satu provinsi luar Jawa Tengah, tetangga kita di Gunung Kidul. Walaupun kemarin peserta dari luar provinsi banyak, luar biasa, apresiasi, terima kasih banyak. Dan ini semoga membuat semangat dan semakin maju kepada teman-teman semua di lapangan di era yang kehidupan adaptasi normal baru ini. Kita tetap tidak putus untuk berkreasi, kita bisa menyampaikan pesan sehingga apa yang kita ingin sampaikan itu bisa terterima dengan baik dan semuanya bisa merubah sikap dan perilaku dari masyarakat semua agar bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatan, jangan lupa CTPS juga, cuci tangan pakai sabun. Selamat berlomba dan berkarya. Terima kasih. Salam semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
wabarakatuh. Terima kasih, itu Bu Rati sudah memberikan semangatnya untuk kita semuanya, tidak hanya untuk finalis ya, tetapi juga untuk setiap kita yang menyaksikan di live Instagram kali ini dan juga nanti yang menyaksikan secara offline. Baik teman-teman, kita akan segera memulai menyaksikan peserta satu demi satu. Ada total 11 peserta. Dari tadi sudah disebutkan ya, Banyumas ada, Boyolali ada, Purworejo, Karanganyar, kemudian Kota Semarang, Gunung Kidul. Wah, luar biasa nih ya. Oke, pendukungnya sudah siap ya. Ini ya, saya akan mulai saja. Sebelumnya rules-nya tetap sama untuk setiap finalis. Nanti perkenalan dulu, maksimal 1 menit. Kemudian kami persilahkan untuk memberikan penyuluhannya dengan durasi waktu 3 menit saja. Tolong untuk memaksimalkan waktu yang ada. Kemudian setelah itu selesai, kita akan beralih ke peserta berikutnya. Baik, peserta yang pertama dari Kabupaten Banyumas. Ada Umatin Fadila. Saya akan undang untuk bergabung bersama dengan kita. Mana nih pendukungnya Banyumas nih? Menunggu Mbak Umatin untuk bergabung bersama dengan kita. Ini saya yang nggak lomba aja deg-degan ya, apalagi nih yang bertanding nih. Pandemi, tunda hamil dulu. Masa pandemi pakai alat kontrasepsi. Lu ngemaring pasar niatnya tuku belewah. Ini saya akan membawakan penyuluhan tunda kehamilan di masa pandemi. Terima kasih Mbak Meta. Oke, Mbak Umatin. Lagi pemirsa Bangga Kencana News. Kembali lagi bersama saya Umatin Fadila dalam Bangga Kencana News. Kita tahu bahwasanya masa pandemi seperti sekarang ini membuat banyak aktivitas dilakukan di rumah. Nah, hal ini tentunya dapat memicu terjadinya baby boom karena pasangan suami istri banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Nah, pemirsa, sebenarnya hamil di masa pandemi itu bahaya atau enggak sih? Nah, ayo kita simak ulasan dari Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo berikut. Baik, berarti kami dari BKKBN sebenarnya tidak melarang perempuan untuk hamil di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena kehamilan itu merupakan hak asasi manusia. Tapi kami dari BKKBN menghimbau kepada seluruh wanita untuk menunda masa kehamilan di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena banyak sekali resiko yang akan dialami wanita hamil atau perempuan hamil di masa pandemi. Salah satunya yaitu yang pertama, perempuan hamil itu rentan sekali terkena atau terinfeksi virus COVID-19. Karena apa? Karena wanita hamil itu imun atau daya tahan tubuhnya itu menurun. Risiko yang kedua, wanita hamil akan berpeluang besar mengalami guguran atau abortus. Karena apa? Karena akses ke fasilitas kesehatan itu jadi terhambat. Belum lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, perekonomian Indonesia yang tidak begitu membaik itu akan berakibat ke gizi anak atau janin itu. Ya, pemirsa Bangga Kencana News dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN tentang bahaya hamil di masa pandemi. Nah, gimana sih cara mencegah terjadinya kehamilan di masa pandemi? Kita bisa menerapkan tunda. Nah, apa itu tunda? Ya, yang pertama tentunya kita harus bisa menunda masa kehamilan di masa pandemi ini dengan menunda melakukan hubungan seksual di masa ovulasi atau masa subur. Nah, cek kalender ovulasi kita dan komunikasikan dengan pasangan agar kita bisa menghindari hubungan seksual di masa subur, sehingga hamil di masa pandemi pun dapat dicegah. Kemudian yang kedua, upayakan menggunakan alat kontrasepsi secara teratur. Karena kedisiplinan dalam menggunakan alat kontrasepsi itu adalah kunci dari efektivitas alat kontrasepsi. Kemudian selanjutnya adalah M,
nikmati hubungan suami istri dengan aman dan nyaman. Tentunya dengan kita menggunakan alat kontrasepsi, maka kita pun akan merasa lebih aman dan nyaman ketika melakukan hubungan suami istri. Baik, waktunya sudah habis. Biasakan menggunakan alat kontrasepsi dan sediakan alat kontrasepsi darurat di rumah. Nah, alat kontrasepsi ini bisa kita akses di apotek terdekat agar tentunya ketika kita lupa menggunakan alat kontrasepsi, kita bisa menggunakan alat kontrasepsi darurat. Yang terakhir adalah A. Atur dan rencanakan kembali kehamilan. Karena banyak sekali bahaya dari kehamilan di masa pandemi. Untuk itu, kita harus bisa mengatur dan merencanakan kembali kehamilan ketika situasi sudah lebih kondusif. Baik, sekian informasi dalam Bangga Kencana News kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Umatik Fadila. Berencana itu keren. Oke, terima kasih Noma. Sudah memberikan materi pendidikan. Dan sayang sekali tadi Sama Mbak Meta. Salam untuk semuanya. Sehat. Ini ada tim belakang layar dari Balai Penyuluh KB Wangon. Terima kasih juga untuk penyuluh KB Banyumas yang sudah mendukung. Iya, saya wakil dari Banyumas. Semoga dari Banyumas bisa mendapatkan juara. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya ada di sana. Iya, terima kasih, Mbak. Itu tadi peserta pertama yang sudah menampilkan materi penyuluhannya. Ada Mbak Umatin Fadilah dari Kabupaten Banyumas. Kita akan segera menuju ke peserta yang kedua dari Kabupaten Purworejo. Mana nih pendukungnya Purworejo? Ada atas nama Asri Hidayati. Saya akan undang bersama dengan kita. Baik, saya belum menemukan apakah belum bergabung ya. Oke, sudah. Baik, ini dia. Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman penyuluh KB yang ada di mana saja. Perkenalkan, saya Asri Hidayati, penyuluh KB dari Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan tentang 8 fungsi keluarga di masa pandemi, khususnya fungsi perlindungan. Terima kasih. Halo Ayah Bunda, ketemu lagi dengan saya, Bunda Asri, dalam kelas parenting, saring sebelum sharing, lindungi anak saat daring. Sebelum memasuki materi, saya persilakan Ayah Bunda untuk nyalakan videonya dan mute suara. Dan jika ada pertanyaan, boleh ketikkan di kolom komentar. Jangan beranjak dari layar Zoom karena di akhir acara disediakan sertifikat. Di era 4.0, kita tak lagi asing dengan berbagai aplikasi teknologi informasi. Kalau boleh meminjam istilah media sosial, orang tua itu seperti apa sih? Ya, orang tua itu seperti Google saat anak menanyakan semua hal yang ia ingin tahu. Orang tua itu seperti Play Store saat anak membutuhkan fasilitas belajar. Orang tua itu seperti saat anak ingin menyampaikan semua hal yang ia alami. Orang tua itu seperti Instagram yang menyimpan semua gambar kehidupan anak. Dan orang tua itu seperti kuota. Karena tanpa kuota, semua aplikasi tidak bisa digunakan dengan baik. Menyambut new normal dalam pendidikan anak, kita sebagai orang tua dituntut untuk belajar lebih maksimal. Pembelajaran jarak jauh yang biasa disebut dengan daring merubah pola kebiasaan belajar anak. Di sini peran kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan untuk melindungi anak dari pengaruh internet yang terkadang menggiring anak-anak menuju situs atau info yang kurang tepat. Nah, tugas kita nih sebagai orang tua untuk saring sebelum sharing dengan anak bisa diterapkan dengan tips luring. Apa sih luring itu? Luring adalah L, lindungi anak dengan peduli. U, utamakan komunikasi asertif. R, rekatkan hubungan keluarga. I, ikuti kegiatan anak. N, nikmati kebersamaan dengan gembira. G, gerakan kembali peran orang tua. Harapannya dengan tips luring ini, kebutuhan interaksi sosial anak yang tadinya diperoleh bersama guru dan teman-temannya di sekolah bisa digantikan bersama orang tuanya di rumah. Nah, ayah bunda semuanya, rentan waktu mengajarkan kita untuk tumbuh layaknya pelita, memberi makna pada sebuah cita-cita. Anak-anak adalah harta yang harus dijaga dalam realita, agar esok saat kita tua renta, regenerasi terwujud dalam satu kata, keren. Keluarga terencana.
Lindungi anakmu, sayangi keluargamu, gembira di rumah. Salam orang tua hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ini Mbak Asri ya. Ini seakan lagi Zoom meeting nih sama Mbak Asri, ada foto saya di belakangnya. Ya, Baiklah, lagi ada Kak daring. Firman juga Zoom meeting bersama dengan kita, luar biasa. Ya, Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Asri dan ya. salam untuk Terima kasih Kak Meta. Oke, itu tadi Asri Hidayati dari Kabupaten Purworejo ya. Luar biasa konsepnya nih. Sudah berasa kita lagi Zoom meeting bersama gitu ya. Baik, kita akan menuju langsung ke peserta yang ketiga. Nah, ini pasukan Boyolali udah siap nih pasti ya. Ada Syarif Hidayatullah dari Kabupaten Boyolali. Saya akan undang bersama dengan kita bergabung. Sudah siap nih pastinya. Mas Syarif, fansnya mana nih Mas Syarif nih? Syarif Lovers, Syarif Adik. Halo Mas Syarif, Halo Meta, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan aja langsung ya. Oke, Perkenalkan, nama saya Syarif, PKB Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 8 fungsi keluarga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Syarif. Saya Syarif, tuan rumah Mata Syarif. Aku dan kamu memang dari berbeda kota. Berdoa kelak bisa saling menjaga. Perkenankan saya hari ini untuk bercerita tentang 8 fungsi keluarga. Agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Tentu tidak boleh hilang di setiap bagian. Teruntuk kamu, keluarga milenial yang kekinian, aku yakin semua akan berjalan dengan saling memberi pengertian. Keterbatasan ini membawa kita ke pertengahan tahun. Tidak membiarkan kita banyak bercerita. Tahun yang bergerak seolah tanpa sopan santun, memaksa tidak larut dalam duka dan menguatkan kita. Banyak rasa yang terpendam dan terluka. Ada yang tertahan dan memendam lara. Sebagian menghilang karena patah asa. Namun banyak pula yang bertahan karena keluarga. Lelah ini tentu dirasakan bersama. Letih ini tidak kamu pikul sendiri. Ketika lelah dan letih ini terasa, maka keluarga adalah tempat kembali. Keluarga dengan 8 fungsi diantaranya. Agama yang menjadi sumber ketenangan jiwa, kasih sayang yang menjadi dasar kebutuhan manusia, perlindungan, kondisi paling aman dan nyaman untuk bercerita. Selayaknya tulang punggung, ayah selalu memperjuangkan. Bagaikan tulang rusuk, ibu rawat dengan kasih sayang. Tanpa batas premi, keluarga memberikan perlindungan. Tanpa banyak kata, keluarga selalu menguatkan. Di masa sulit ini, semua keluarga diuji. Dari mulai kesehatan, ekonomi, emosi, hingga kemantapan hati. Sebagian menyerah, marah, pergi, dan tidak kembali. Namun banyak yang bertahan, menguatkan, dan terus membersamai. Aku yakin kita sudah paham dengan kondisi saat ini. Aku percaya semua akan kembali dan lebih baik lagi. Namun, yang terlihat paham tetap harus diberi pemahaman, dan yang terlihat kuat tetap harus dikuatkan. Jika keluarga adalah tempat kita kembali, lantas mengapa 8 fungsinya tak kau maksimalkan? Salam IPKB Boyolali, salam berencana itu keren. Boyolali, 4 Agustus 2020. Oke, dari Boyolali kita akan menuju ke peserta yang berikutnya. Kita ke Kota Semarang, ada Sawitri. Saya akan undang bergabung bersama dengan kita dari Kota Semarang. Semuanya, salam kenal. Saya Sawitri dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang
pentingnya menunda kehamilan pada masa pandemi virus corona. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya penyuluhannya kepada pasangan usia muda, Mbak, gitu. Ya, yang baru menikah dulu. Ya. Saya hormati, kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona. Bahkan angka penderitanya semakin hari semakin meningkat. Walaupun beberapa wilayah yang sudah menerapkan era new normal, namun protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Nah, kita sebagai penyuluh KB, kita harus tetap memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat baik tentang berencana maupun tentang pandemi virus corona ini semakin meningkat. Nah, walaupun kita nggak bisa tatap muka nih, tapi kita bisa menggunakan beberapa media sosial. Salah satunya itu YouTube. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit contoh penyuluhan melalui media YouTube. Silakan disimak. Hai Bro and Sis, jumpa lagi di Witris Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menunda kehamilan saat pandemi virus corona. Duh, kenapa sih kok harus ditunda? Bukannya itu hak kita semuanya ya? Nah, gini sis, kenapa harus ditunda? Saat hamil itu, biasanya kan ibu hamil mengalami pusing, mual, muntah, bahkan ada yang harus bed rest. Sehingga virus corona itu mudah tuh nempel di tubuh kita. Nah, kan sakit juga ya kalau harus melihat istri, anak-anaknya sakit kena corona. Nah, oleh karena itu sebaiknya tunda dulu kehamilannya. Tunggu sampai setidak-tidaknya Indonesia, negara kita ini sudah aman dari corona. Ataupun sampai vaksinnya ditemukan. Nah, Bro and Sis, jangan ragu, jangan malu untuk menunda kehamilan. Tetap gunakan alat kontrasepsinya. Apa sih yang bisa digunakan? Contohnya, kita untuk yang awal-awal pasangan usia muda bisa menggunakan suntik. Kalau nggak mau yang hormonal bisa pakai kondom. Gitu ya Bro and Sis ya semuanya ya. Nah, bro-bro semuanya, jangan takut, anak-anaknya boleh tetap berlanjut. Tapi untuk hasilnya tunda dulu. Gitu dulu ya Bro and Sis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bye-bye. Bapak Ibu yang saya hormati, protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak aman. Mari bergerak bersama lawan corona. Masyarakat bersatu, corona berlalu. Demi terwujudnya Semarang hebat, Indonesia maju, dan Jateng Gayeng. Saya Sawitri YPKB Kota Semarang. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sawitri. Ini sudah berperan menjadi 2 orang nih ya. Baik. Yeah. Sukses selalu, sehat selalu untuk Mbak Sawitri dan yang ada di sana ya. Baik. Sudah menyaksikan 4 peserta. Saya akan menuju ke peserta yang berikutnya, teman-teman. Ini dari Kabupaten Kebumen. Saya akan undang bersama dengan kita. Ada Indah Retnowati, Bu Indah ya. Baik, sudah menyimak, kita akan tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat, dan semua sahabat IPKB Indonesia. Dan saya Indah Retnowati, penyuluh KB dari Kabupaten Kebumen. Pagi hari ini akan menyampaikan penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka keluargaku, merdeka keluargamu, merdeka keluarga kita semua. Selamat pagi keluarga Indonesia. Smart FM bagi hari ini menyapa kalian semua yang pastinya juga gimana nih di rumah udah pada mengibarkan bendera merah putihnya kan? Iya dong, sudah masuk di bulan Agustus. Itu berarti semangat kemerdekaan harus selalu bersama dengan kita. Dan ada di Sapa Keluarga pagi hari ini yang bakal juga menemani keluarga Indonesia. Ada Indah yang tetap renyah, crunchy, dan juga kriuk. Nah, Sapa Keluarga bakal menemani keluarga Indonesia semuanya yang pagi hari ini sampai nanti di 60 menit ke depan aja di edisi hari yang keempat di bulan Agustus tahun 2020. Dan di episode lalu kita sudah membahas tentang 8 fungsi keluarga ya, keluarga Indonesia. Dan hari ini spesial banget
karena bakal ada kuis. Nah, kuisnya gampang banget, cuma jawab pertanyaan sekaligus ngingetin ke keluarga Indonesia semuanya salah satu 8 fungsi keluarga yang bisa diterapkan dalam mencegah upaya penyebaran COVID-19. Nah, buat yang pengen ikutan kuisnya, gampang banget. Silahkan aja di nomor 303030 alias triple ganol. Ya, dan pertanyaannya tadi udah disebutin ya, salah satu 8 fungsi keluarga. Yuk, silakan siapa yang mau ikutan. Dan spesial banget hadiahnya buat pagi hari ini adalah kulkas yang bisa dilipat. Langsung aja ditunggu siapa yang pengen masuk. Yuk, oh ada yang masuk. Oke, langsung diangkatin aja. Halo, passwordnya jangan lupa keluarga Merdeka, keluarga Indonesia. Dengan siapa di mana? Adit dari Kebumen. Adit dari Kebumen. Oke, silakan Mas Adit. Apa ini jawabannya? Satu aja untuk dapetin. Fungsi perlindungan, oke, thank you, terima kasih sudah berpartisipasi. Dan fungsi perlindungan bener banget kalau muda, karena memang kalau keluarga Indonesia tahu ini ya, bahwa dengan fungsi perlindungan itu gampang banget menjaga kebersihan di rumah bareng-bareng sama keluarga, melindungi keluarga. Nah, terus juga ada fungsi agama yang juga memperbanyak ibadah di rumah saja. Dan juga sosial budaya, nah jangan pada kumpul-kumpul nih, social distancing-nya mesti kudu diterapkan. Kemudian juga ada yang cinta kasih, nah mesti saling menguatkan antara sama anggota keluarga. Dan selamat pagi juga buat yang pagi hari ini masih meluncur di kota Kebumen, pastinya ada Indah yang bakal menemani keluarga Indonesia di Sapa Keluarga. Dan nah tadi sudah ada fungsi-fungsi yang lain, dan sekarang fungsi sosialisasi pendidikan mengajarkan cara cuci tangan yang benar. Ingat 6 langkah ya, jangan lupa, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Dan fungsi yang lainnya bakal kita bahas setelah ini. Dan yang pastinya buat kamu keluarga Indonesia semuanya tetap keep stay tune di Smart FM. Dan selamat pagi, yang ingin ikutan kuis lagi udah, karena udah ada yang dapetin hadiahnya pagi hari ini. Oke, terima kasih dan don't go anywhere. Keep stay tune. Oke, stay tune terus ya bersama Indah. Oke. Ibu Iin. Thank you, Meta. Nanti kapan-kapan kita duel siaran. Iya, sekali. Oke, sampai jumpa. Salam Terima kasih semuanya. Oke, masih di Grand Final Festival Penyuluhan Bangga Kencana tahun 2020 yang diselenggarakan oleh IPKB Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali bergabung bersama IPKB Jawa Tengah. Di sini kita akan melanjutkan kembali menyaksikan penampilan dari peserta Grand Final Festival Penyuluhan Bangga Kencana. Tadi sudah 5 orang menampilkan ya. Penampilan terbaiknya sudah ada Mbak Umatin Fadilah, Mbak Asri Hidayati, ada Mas Syarif yang menjadi salah satu-satunya peserta laki-laki ya di festival kali ini. Kemudian ada Sawitri dan ada Bu Indah Retnowati. Kita akan melanjutkan kembali dengan rules yang masih sama, 1 menit untuk perkenalan dan 3 menit untuk penyuluhan. Berikutnya saya akan mengundang dari Kabupaten Kebumen lagi ya. Tadi Kebumen, sekarang kita ke Kebumen lagi. Ada Sri Utari. Saya panggil dulu. Perkenalkan, saya Sri Utari, PKB Kabupaten Kebumen. Saat ini saya akan menyampaikan peran 8 fungsi keluarga menghadapi COVID-19. Halo guys, bertemu kembali di ala-ala YouTuber Uti Channel. Biar tidak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik, jangan lupa ya guys, untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kembali di Uti Channel. COVID-19 5 bulan sudah mencengkeram dunia dan tidak luput Indonesia. Ada 8 fungsi keluarga menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah fungsi keluarga. Menghadapi COVID-19, tetap tenang, tidak panik, dan banyak berdoa. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Budaya kita adalah gotong royong, sehingga kita tetap mengajak, mengulurkan tangan, membantu. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Cintai dan sayangi keluarga, mempunyai rasa empati terhadap keluarga yang terkena COVID-19. Yang berikutnya adalah fungsi perlindungan. Keluarga merupakan tempat yang aman dan nyaman. Untuk itu, lindungi keluarga dengan adaptasi kehidupan yang baru. Yang pertama, memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, dan tidak berkerumun.
Yang berikutnya adalah fungsi reproduksi sehat. Ini hal yang sangat esensial, guys, sehingga tunda perkawinan di masa COVID-19. Apabila kita bisa menunda perkawinan, maka tunda kehamilan yang pertama ya guys, dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang berikutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Berikan pendidikan yang terbaik di dalam keluarga, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19, tetap saling mengingatkan apakah keluarga sudah menggunakan masker dengan baik, sudah cuci tangan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi ekonomi. Saat ini ekonomi terpuruk ya guys, sehingga kita harus bisa hidup hemat, tidak boros, bisa menahan diri untuk tidak bepergian. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan hidup. Marilah kita membiasakan untuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Yang terakhir guys, oke, saya ingin menutup dengan sebuah syair lagi. 8 fungsi keluarga, mari laksanakan bersama. Jangan lupa selalu doa, Corona segera sirna. Terima kasih. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Utari, terima kasih banyak sudah menampilkan materi penyuluhannya. Top buat teman-teman yang ada di sana ya Bu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Oke, Kebumen sudah 2 orang, nanti masih ada 1 lagi dari Kebumen, luar biasa ya, borong nih 3 finalis dari Kebumen. Berikutnya kita ke Kabupaten Kudus, ada Bu Sri Puji Asih, Bu Asih ya, kita undang. Halo, selamat pagi. Yang terhormat juri, komentator, dan semua teman-teman PKB se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asih, anak solehah dan penuh kasih. PKB Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, saya akan membawakan tema 8 fungsi keluarga di era pandemi COVID-19. Sudah, Mbak Meta? Pandito Kinario Wangsit mampang tepak sulam pamaneka, Corona semakin merajalela, kegelisahan rakyat semakin nyata, sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda-tunda. Dilema Hilai blakutak ugek uwak sak bulita mel nolo gareng. Iya mo Petro, ada apa mo? Bagong, ada apa Semir? Kalian semua tahu keadaan sekarang sedang tidak menentu, tapi dapur harus tetap ngebul. Oleh karena itu, tetaplah beraktivitas, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Caranya bagaimana, Mo? Dengan cara memperbanyak ibadah di rumah, mentaati himbauan pemerintah, dan membantu sesama. Kemudian jangan lupa menerapkan social distancing dan berbagi informasi yang benar. Jangan membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Apa hanya itu, Mo? Kita juga harus saling menguatkan dalam menghadapi musibah dan mengingatkan untuk menjaga kebersihan serta menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang untuk anggota keluarga agar terjaga kesehatannya, terutama balita, ibu hamil, dan lansia. Ada apa dengan mereka, Mo? Karena mereka adalah golongan rentan terhadap penularan penyakit. Oh, begitu, Mo. Ini yang tidak kalah penting. Berperilakulah hemat
dengan cara membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan manfaatkanlah waktumu di rumah untuk menambah penghasilan. Contohnya apa, Mo? Manfaatkan lahan kosong di sekitar rumahmu dengan menanam sayur, buah, dan tanaman obat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga, Tole. Ide bagus itu, Mo. Semoga bangsa kita bisa melalui cobaan ini, Tole. Buto Pandawa Toto Gati Wisaya Indriya Seksara Maruta. Terima kasih Mbak Meta. Oke, tadi adalah penampilan dalang dari Kabupaten Kudus, luar biasa ya, melestarikan budaya Jawa. Oke, itu dari peserta nomor 7 sudah menampilkan yang terbaik. Kita akan berlanjut ke peserta nomor 8. Pasukan Boyolali sudah siap ya? Saya akan undang dari Boyolali, Rusliana Aprilia Sari. Lianisti Boyolali sudah siap nih sepertinya ya. Oke, kita tunggu. Halo Kak Meta, apa kabar? Boleh perkenalan? Oke, perkenalkan, saya Lia ditemani sama Bobby dan Monik dari Kabupaten Boyolali. Mulai ya. Di suatu siang yang cerah di desa Bojong Penyot, Monik melihat Bobby sedang bermalas-malasan di depan TV. Ye, bocah, dari kemarin malas-malasan aja sih kamu di rumah. Monik, ini adalah waktu yang tepat untuk aku berjasa bagi nusa dan bangsa. Hah? Berjasa? Ya dong, dengan aku malas-malasan di rumah gini, aku mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Ye, itu mah alibi kamu aja biar bisa malas-malesan. Ayo kita olahraga di luar. Aku tiap hari udah olahraga tau Dik, olahraga jari, ngechatin si dia, tapi nggak pernah dibalas. Ih, serius ya Bobby? Ayo kita keluar. Emang kita udah boleh olahraga di luar? Makanya punya paket data tuh dipakai buat cari informasi, jangan cuma buat stalking gebetan. Hahaha. Ngeledek aja kamu. Iya Bobby, olahraga itu kan penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kita itu sudah boleh olahraga di luar, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hah? Protokol yang kayak gimana? Jadi ketika olahraga di luar, kita harus memastikan bahwa kita tidak sedang demam. Jangan lupa untuk tetap memakai masker dan hindari kerumunan. Pakai masker? Ntar nggak pingsan, nggak mau. Gak bakal lah Bobby. Jadi berdasarkan info dari Kemenkes, masker itu tetap wajib kalau kita keluar rumah. Terlalu ramai, kita olahraga aja. Jadi kita tetap bisa melakukan physical distancing. Oh gitu, oke deh, siap. Omong-omong, kok Monik tahu sih informasi terbaru gini? Iya dong, kan aku sedang menerapkan 8 fungsi keluarga. Kali ini fungsi apa lagi yang Monik terapkan? Kali ini aku menerapkan fungsi sosial budaya, di mana aku memberitahu kamu informasi yang benar dan tetap melakukan physical distancing apabila keluar rumah. Yang kedua, fungsi cinta kasih, di mana aku mencoba menjaga diri kita dari tertular virus. Dan yang ketiga, aku juga menerapkan fungsi reproduksi dengan tetap beraktivitas fisik demi meningkatkan imunitas tubuh kita loh. Wah, mantap juga nih kamu. Makasih ya Monik buat infonya. Iya dong Bobby. Ayo kita olahraga demi meningkatkan imunitas tubuh kita. Yeay! Oke, dari Boyolali kita akan menuju
kembali ke Kabupaten Kebumen lagi ya teman-teman ya. Saya akan mengundang Titis Marhani dari Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Saya pantun sedikit boleh ya? Boleh. Pergi ke pasar beli soto. Pulangnya mampir beli permen. Saya Titis asli Purwokerto, CPKB penempatan Kebumen. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada pasangan usia subur terkait cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Kembali lagi di IPKB Pemirsa, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah melalui BKKBN menganjurkan untuk menunda kehamilan selama masa pandemi. Tentunya hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan bagi para pasangan usia subur. Loh, hamil kok suruh ditunda? Wong hamil itu kan hak kita. Kok dilarang sih? Tunggu dulu. Bukan dilarang, tapi sebaiknya ditunda dulu. Karena menurut Kepala BKKBN, ada beberapa risiko kehamilan di masa pandemi yang bisa kita rangkum dalam risiko cacat. Wah, apa saja risikonya? Musik! Bapak cegah hamil sekarang lagi masa pandemi. Lihat resiko hamil saat pandemi. Resiko cacat. Ayo rencanakan kehamilan saat pandemi, tunda hamil dulu. Lihat resiko hamil saat pandemi. Resiko cacat. Cacat bawaan bayi, ibu terinfeksi coronavirus saat tanggal 1-2 bulan. Asupan makanan kurang, tidak punya penghasilan, bapak tambat. Saya putus kerja, resiko selanjutnya buruk serangga lewat corona rawan infeksi. Ibu hamil muda resiko paling bahaya ada pada. Jadi yang terakhir tidak mudah akses layanan kesehatan. Melindungi kamu pada. I love you, I can't stop loving you, ayo tunda hamil dulu. Nah, oleh karena itu, tunda kehamilan masa pandemi COVID-19, rencanakan kehamilan yang sehat, karena hidup berencana, itu keren. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu spesial. Wah, penasaran pastinya dengan siapa? Jangan kemana-mana, tetapi kita ada Baik, terima kasih Titis untuk suara merdunya yang sudah diberikan untuk kita semuanya ya. Sukses selalu, salam untuk semua yang ada di sana ya. Ya, siap. Nomor 10, kita mau ke provinsi sebelah. Provinsi DIY, ada Dwi Arti Novitasari, saya undang dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Arti Novitasari, penyuluh KB Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, KB News kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita yang terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Novi di channel KB TV, televisi sahabat keluarga Indonesia.
Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan adanya larangan tentang hamil di masa pandemi COVID-19. Di beberapa wilayah di Indonesia, banyak bermunculan polemik dari masyarakat tentang berita tersebut. Pro dan kontra mewarnai berbagai pendapat masyarakat, salah satunya adalah isu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Melihat adanya polemik dari masyarakat tersebut, reporter KBTV berusaha menemui dan mewawancarai secara eksklusif Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo, di kantor BKKBN Jalan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam hasil wawancaranya, Dr. Hasto menyampaikan bahwa sebenarnya bukan larangan untuk hamil, tapi himbauan untuk menunda atau mencegah kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Ini bukan tanpa alasan, karena hamil di masa pandemi adalah sangat rawan. Dr. Hasto juga menyampaikan beberapa risiko kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Antara lain, hamil muda akan memperbesar risiko terpapar COVID-19 karena daya tahan atau imunitas tubuh sangat rendah. Selain itu, prioritas pelayanan kesehatan saat ini untuk penanganan pasien COVID. Sehingga pelayanan kesehatan aksesnya sangat terbatas. Berdasarkan data 5-10% ibu hamil muda terutama mengalami risiko keguguran sehingga akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga risiko yang terakhir adalah belum dilakukannya penelitian tentang pengaruh COVID-19 terhadap kehamilan dan janin yang ada di dalam kandungan, terkait efek negatif dan penanggulangannya. Untuk itu, kontrasepsi dan menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian KB News pada siang hari ini. Kita bertemu kembali 2 jam ke depan di channel TV kesayangan Anda, KB TV, televisi sahabat keluarga Indonesia. Berencana itu keren. Bune, kowe rak kader lah. Kepel karo kondom disalurke, Bune. Wes siap Pak Nek, kita salurke ning pertemuan Desa Wisma. Sudah selesai ya Ibu ya? Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman. Baik, terima kasih Titis untuk suara merdunya yang sudah diberikan untuk kita semuanya ya. Sukses selalu. Salam untuk semua yang ada di sana ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY yang sudah bergabung menampilkan yang terbaik. Oke, masih ada satu peserta lagi yang akan tampil dari Kabupaten Karanganyar. Wah, ini domisili saya ya. Ada Ibu Sri Mulyani, kita akan undang untuk bergabung. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Meta dan teman-teman semuanya. Di hari ini saya Sri Mulyani PKB dari Kabupaten Karanganyar. Saya ngambil tema itu adalah tentang 8 fungsi keluarga, tetapi dalam hal ini saya cuma ngambil satu sisi saja, yaitu dari sisi pendidikan, karena sesuai dengan orang tua yang mulai ribut ini dengan daring mempelajari anak di rumah, itu Mbak Meta. Kemudian saya hari ini adalah saya peruntukkan untuk ayah bunda yang mempunyai anak-anak di sekolahan yang harus belajar di rumah. Gitu Mbak Meta, mungkin itu Mbak Meta. Warahmatullahi wabarakatuh. Peran keluarga dalam mendidik anak di masa pandemi. Dulu, sebelum pandemi, orang tua cenderung menyerahkan sistem pendidikan sepenuhnya pada institusi sekolah. Tetapi kini, pendidikan 100% menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Hal ini tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Sering kita jumpai anak-anak stres karena terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Orang tua kurang memahami materi pelajaran anak di sekolahan. Kegiatan anak pun dalam menggunakan media susah dikontrol. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara kita tahu bahwa keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam proses mendidik anak. Tapi tenang ayah bunda, kita punya solusinya, yaitu dengan memberikan cinta. Apa itu cinta? Oke ayah bunda, yang pertama adalah caring.
Caring atau kepedulian. Kita sebagai orang tua harus senantiasa peduli pada anak-anak, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus meluangkan waktu mendampingi mereka dalam belajar. Dengan apa? Kepedulian kita, perhatian kita, dan kasih sayang kita, maka akan tercipta suasana yang nyaman. Sehingga dengan kenyamanan ini, anak akan gampang untuk menyerap pelajaran yang diberikan. Oke, yang kedua adalah intelijen atau kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah orang tua harus cerdas untuk menghadapi anak-anak di zaman now seperti ini. Harus mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tren teknologi yang sedang berkembang saat ini. Sehingga orang tua bisa masuk ke dunia anak dan ikut mengontrol aktivitas anak dengan baik. Oke, yang ketiga adalah need atau kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah orang tua harus bisa tahu, peka terhadap kebutuhan anak. Dan kita bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan anak, terutama dalam menggunakan media. Keinginan untuk terus bermain atau kebutuhan dalam belajar. Oke, yang keempat adalah thoughtful. Thoughtful atau kebijaksanaan. Kita harus bijak ayah bunda dalam memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan umur dan kebutuhan anak. Apabila anak sudah mulai bosan, maka jangan paksakan untuk belajar. Berikan time off dan alihkan dengan hal-hal lain yang menyenangkan. Yang terakhir adalah apresiasi. Ayah bunda, anak adalah unik. Mereka mempunyai potensinya masing-masing. Berikan apresiasi yang terbaik buat hasil karya mereka. Dengan apresiasi, anak akan merasa dihargai dan membuat mereka termotivasi untuk memberikan karya terbaiknya. Ayah bunda, itulah wujud cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Semoga dengan cinta kita mampu melewati wabah corona ini dengan baik. Pendidikan adalah pilar peradaban bangsa. Untuk itu, marilah kita didik anak-anak kita dengan penuh cinta. Selamat menjadi guru peradaban bangsa. Salam cinta dari BKKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk materi yang sudah disampaikan. Salam cinta juga dari panitia untuk teman-teman kanak-kanak. Terima kasih Mbak Leta. Oke, iya. Teman-teman, satu demi satu peserta yang menjadi finalis Grand Final Festival Penyuluhan Bangga Kencana sudah memberikan penampilan terbaiknya. Tentu ini menjadi PR yang berat ya untuk ketiga dewan juri kita yang menilai, karena semua penampilannya luar biasa, punya khas masing-masing, punya kreativitas masing-masing, inovasi luar biasa semuanya. Apresiasi sekali untuk seluruh finalis hari ini, dan juga tentunya untuk teman-teman semuanya juga terima kasih karena sudah berkenan untuk bergabung. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah menyimak ya dari awal sampai akhir, dari awal babak penyisian sampai akhirnya Grand Final ini sudah selesai dilaksanakan. Untuk pengumuman teman-teman, selalu simak Instagram IPKB Jawa Tengah untuk mendapatkan update informasi terkait Festival Penyuluhan Bangga Kencana ini. Saya mewakili panitia dari acara Festival Penyuluhan Bangga Kencana tahun 2020 menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kami membawakan kegiatan festival ini ada salah kata atau ada sikap yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan semoga bisa bertemu di kegiatan-kegiatan seru lainnya dari IPKB Jawa Tengah. Tetap stay tune di Instagramnya IPKB Jawa Tengah. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Saya Meta Tisya Magandini, mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.